benedicamus Domino, Deo gratias. Keuskupan Bogor memang mengambil dan menanggapi ajakan Paus Fransiskus untuk mengadakan sinode para uskup di tingkat keuskupan dalam bentuk rekoleksi. Awal yang mendatangkan 102 orang, sekarang bertambah menjadi 115 orang seharian. Terutama karena kita menyadari bahwa sinode yang diharapkan oleh Paus itu sesungguhnya ajakan kepada umat, kepada seluruh anggota gereja untuk lebih mendengarkan bisikan Roh Kudus kepada setiap peserta sinode. Dan sinode ini diharapkan bukan menjadi tempat di mana kita berdiskusi secara ilmiah tentang gereja itu sendiri ataupun membicarakan suatu pandangan teologis tertentu, tetapi diajak agar orang mendengarkan Roh Kudus yang berbicara dalam hati kita masing-masing. Artinya kita merenungkan bersama, berdoa bersama, dan kemudian men-sharingkan pengalaman hidup sesuai dengan inspirasi yang kita yakini diberikan oleh Roh Kudus. Karena kita menyadari bahwa ya gereja ini bertumbuh berkembang selain usaha-usaha kita manusia, tetapi terutama karena Roh Kudus yang berkarya dalam diri kita masing-masing. Narasi, refleksi, transformasi pelayanan gereja. Dunia saat ini dilanda dengan kecemasan, kesedihan karena ketamaan, pengejaran terhadap kesenangan artifisial, dan hati nurani yang tumbuh. Kita memandang bahwa kalau sinode itu memang untuk gereja, kami berpikir bahwa ya gereja itu bukan hanya umat awam, bagaimana kaum klerus dan juga lembaga hidup bakti yang merupakan anggota konstitutif dari gereja ini harus juga terlibat dalam sinode ini, sehingga kita bersama-sama mendengarkan apa yang mereka harapkan supaya gereja ini bertumbuh dan berkembang. Dan lebih lagi karena ya khususnya kaum klerus inilah yang menjadi pemimpin gereja di paroki-paroki. Mereka juga perlu dilibatkan, bahkan harus berpartisipasi aktif untuk menghidupkan gereja sinodal yang dicita-citakan oleh kita semua. Kita disatukan dalam iman yang sama, berkat baptisan, dan juga berkat rahmat baptisan, serta harapan yang sama untuk mewartakan kerajaan. Yang tinggi tidak boleh merasa tinggi, yang tanda kutip di bawah juga tidak boleh merasa ada di belakang. Namanya berjalan bersama. Dalam keselamatan itu tidaklah dipaksakan menjadi sama, tapi saling melengkapi untuk tujuan yang sama. Karena saya sendiri ikut dalam kelompok-kelompok untuk mendengarkan bagaimana mereka men-sharingkan pengalaman hidup mereka, dan juga bagaimana mereka berpikir bersama dan juga memberikan pengalaman-pengalaman tentang menghidupkan gereja yang dekat dan terbuka kepada dunia ini. Bagi saya sendiri, saya menyadari bahwa karya Roh Kudus, karya Tuhan itu sedang dan terus-menerus berjalan melalui tarekat-tarekat, melalui kaum klerus yang bersedia dan berusaha setia menghidupi panggilan mereka
Dan tarekat-tarekat itu menyumbangkan karisma tarekat mereka untuk kehidupan gereja kita, terutama untuk mewujudkan yang kita sebut gereja sinodal itu. Diharapkan bahwa para pastor, para suster, para bruder, frater itu berpikir bersama tentang memajukan gereja kita. Jadi bukan satu memerintah yang lain, tetapi dalam konteks berpastoral kita mengajak anggota lembaga hidup bakti oleh para pastornya, para suster, kita bicara bersama, mendiskusikan bersama. Kita sebagai pribadi yang unik di hadapan Allah dan kita berbeda, tetapi justru itu menyempurnakannya. Situlah menurut saya kita menghayati kesamaan martabat kita sebagai orang yang dibaptis dan orang yang diberi iman yang sama. Walaupun fungsi kita tetap berbeda, tetapi dalam cara menjalankan fungsi itu kita mewujudkan apa yang diharapkan oleh gereja sinodal itu sendiri.